bisa berjalan maksimal. Itu intinya pertanyaan Pak. Silakan. Terima kasih banyak. Untuk perkembangan sekolah di akhir-akhir ini, alhamdulillah berjalan dengan baik. Seperti yang perlu kami sampaikan bahwa di bulan Oktober ini, September Oktober, tetap kami fokus pada pembelajaran. Namun ada satu hal yang kami akan sampaikan bahwa beberapa minggu lalu kami melakukan in-house training untuk pelaksanaan smart school, di mana pada pelaksanaan ini semua guru harus terampil mengendalikan atau menjalankan alat media tersebut. Sehingga dengan dasar itu maka kami panggil pemateri dari Makassar supaya teman-teman bisa efektif dalam penggunaan smart school. Selain itu, tak kalah pentingnya adalah pembelajaran yang teman-teman lakukan yang bisa mendukung siswa. Olehnya itu, sekolah bekerja sama dengan Kadis Pendidikan bersama dengan komite sekolah, kemudian pengawas sekolah, bahwa setiap hari Senin sampai Jumat kita harapkan semua kewajiban Bapak yang tertuang dalam jadwal harus terlaksana dengan baik. Sebab mengapa? Jika pembelajaran itu dia abaikan atau tidak dilaksanakan dengan baik, maka anak-anak yang mempunyai hak untuk mendapatkan pengajaran tidak terlaksana pula dengan baik. Kemudian yang berikut, saat ini kami melaksanakan suatu kegiatan tentang kebersihan dalam artian lomba kebersihan kelas, di mana saya berinisiatif bahwa kebersihan kelas itu dilombakan. Karena kalau tidak ada hal seperti itu, maka pembiasaan untuk melaksanakan kebersihan itu mungkin terabaikan. Tapi alhamdulillah dengan adanya program ini, di mana setiap hari itu salah satunya adalah mengumpulkan sampah plastik dalam kantongan, kemudian dibuang ke tempat sampah. Kita lihat sekolah, alhamdulillah, yang dulunya sampah-sampah ada kelihatan, dengan adanya program itu bersih. Bahkan ada kelas yang tidak mendapatkan sampah plastik untuk dibuang, karena itu menjadikan kewajiban mereka dan salah satu penilaian dalam kebersihan kelas. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada yang lain, jadi saya garis bawahi ada dua hal penting yang Bapak sudah lakukan di akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini adalah perbaikan PBM, proses belajar mengajar, dan meningkatkan kebersihan sekolah. Nah, selanjutnya Pak, di RKS tahun 2025 ini kan sudah berada di Oktober ya. Kira-kira dengan kolaborasi yang Bapak lakukan tadi dengan cabang dinas, pengawas, komite, dan rekan-rekan guru, sudah berapa persen RKS itu terlaksana sampai sekarang? Secara garis besarnya saja. Saya melihat data bahwa untuk pengeluaran saat ini hingga bulan ini itu berada di angka kira-kira 80%. Di mana apa yang saya katakan tadi, bahwa ada pelatihan multimedia dan multi-AD, itu juga sejalan dengan RKS kami, bahwa di tahun ini ada beberapa pengadaan media seperti PC, seperti laptop, seperti LCD. Dengan adanya pelatihan kemarin, maka itu kita akan manfaatkan semua. Apalagi di tanggal 27 sampai tanggal 30 anak-anak lagi gladi bersih untuk kelas 3 menghadapi TKA. Tanggal 3 sampai tanggal 6 itu hari hanya. Jadi itu semua saling bersinergi antara RKS dengan program sekolah dan lingkungan sekolah. Makasih banyak. Oke, baik. Terakhir Pak, ada 80% data yang Bapak sampaikan sudah terlaksana RKS tahun 2025. Berarti kalau begitu persentasenya sudah agak tinggi. Tinggal tersisa 20%.
dalam pelaksanaan 80% ini tentu Bapak tidak berjalan mulus, Iya. ada hambatan. Hambatan. Bisa disampaikan adakah hambatan, 1-2 hambatan yang Bapak hadapi untuk pelaksanaan RKS tersebut? Iya, makasih banyak. Iya. Ya namanya kegiatan tidak selamanya berjalan mulus, tentu ada kendala-kendala. Salah satu diantaranya untuk pelaksanaan pembelajaran yang semula kita berharap bahwa namanya kewajiban harus dilaksanakan, tetapi masih ada beberapa guru yang perlu diingatkan. Tapi setelah diingatkan, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, untuk pelaksanaan kadang, kalau salah satu contoh, saya kasih tahun ini kami mencoba untuk penambahan debit air karena jumlah siswa ada 1.200, sementara di waktu sholat itu duhur dengan asar itu terkadang masuk asar itu habis air, sehingga para teman khususnya di cleaning service mengatakan bahwa tidak cukup Pak, harus 2 km air, lain di belakang, lain di masjid, sehingga begitu dijalankan semua tendong yang tersedia ada 10 itu bisa terisi. Tapi kalau sekarang tidak terisi semua Pak, karena debit air itu kecil, untuk memuat 10 tendong tidak cukup dengan 1 km. Dalam hal bermohon ke PDAM untuk penambahan, ternyata untuk saat ini ditolak karena alasannya kalau bermohon untuk baru tidak dilayani karena masuk katanya kita kekurangan atau musim kemarau atau apakah. Yang jelas kalau baru katanya untuk bulan ini tidak dilayani, itu merupakan hambatan bagi kami karena kami butuh air sementara tidak ada pelayanan untuk tambahan atau pemasangan baru. Ya, terima kasih. Solusi terdekatnya apa yang Bapak? Solusi terdekatnya ada masukan dari teman, kita buat sumur bor. Tetapi saya mengatakan untuk membuat sumur bor itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kita periksa dulu di mana ada titik air. Jadi sekarang kami akan menghubungi pihak yang bisa membuat sumur tersebut atau melihat di mana titik air itu berada. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepsek. Saya sudah menangkap apa yang Bapak sudah sampaikan dari BBM, kebersihan, kemudian ada kendala guru-guru yang masih ada sifat-sifat yang kurang bertanggung jawab sudah didekati dan mereka melaksanakan ada perubahan. Dan yang terakhir tentang air untuk anak-anak berwudu atau di toilet pada saat salat duhur dengan salat asar. Dan solusi terdekat adalah Bapak mau melakukan pendekatan dengan mencari titik air. Oke, baik. Semoga niat baik tersebut bisa terlaksana dan bisa di-cover oleh sekolah. Insyaallah. Sehingga kedepannya SMA 3 yang kita harapkan selama ini meningkat lebih cepat lagi itu akan tercapai. Amin. Terima kasih Pak Kepsek. Iya, siap. Untuk hari ini wawancara kita cukup. Insya Allah kita ketemu di waktu yang akan datang. Amin. Insyaallah. Oke. Iya, kasih.